Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini membacakan 4 cuitan yang saling berhubungan. Cuitan ini terutama sekali terkait informasi terkini yang saya peroleh sebagai ekonom, sebagai pengamat fiskal, ketika Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden tanggal 8 April yang lalu. Dalam paparan Ibu Menteri itu ada bagian yang menyampaikan informasi tentang realisasi APBN, sebagian realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2025. Ini termasuk unik ya, sampai saya merekam pembacaan cuitan ini, itu belum ada rilis APBN kita Maret, dan yang lebih penting sudah berjalan 3 bulan, belum ada dokumen APBN kita yang diunggah di laman Kementerian Keuangan, meskipun ada beberapa kali, 2 kali ya sudah rilisnya secara siaran pers, menteri dan jajarannya. Tetapi sebagai dokumen yang lebih lengkap, itu sampai saat ini belum dikeluarkan 2025. Ini menarik ya, artinya Kementerian Keuangan, pemerintah, sudah mulai tidak lagi, sekurang-kurangnya sudah berjalan 3 bulan ini, realisasi 3 bulan, berarti sudah hampir 4 bulan, pemerintahannya tidak menyampaikan realisasi sementara bulanan APBN. Nah, ternyata pada paparan Ibu Menteri kemarin, sebagian dari informasi itu disajikan. Nah, itu yang mau saya kemudian saya tweet. Nah, dikaitkan dengan data-data sebelumnya. Jadi sebagaimana biasanya cuitan saya menyajikan data beberapa tahun, kali ini saya hanya menyajikan data 4 tahun, karena memang data ini harus diolah ya satu-satu. Data yang terkininya adalah dari kemarin Ibu Menteri Keuangan menyampaikan realisasi sampai 31 Maret, tahun-tahun sebelumnya lagi 2024, 23 dan 22. Jadi kan ada 22, 23, 24, 25 ya, yang lain itu saya dapat dari APBN kita edisi tahun-tahun lalu terkait dengan realisasi sampai 31 Maret. Cuitan pertama saya menggambarkan pendapatan negara ya. Jadi pendapatan negara selama 3 bulan berjalan itu berapa. Nah, selama 4 tahun terakhir. Jadi sama-sama dari 1 Januari sampai 31 Maret. Nah, kalau dilihat itu, maka di gambar yang ada dua grafik di dalam satu cuitan ini. Grafik kiri itu yang biru menunjukkan realisasi sementara pendapatan negara di APBN selama 3 bulan dengan skala kiri, yaitu triliun. Lalu yang garis orange itu menunjukkan presentasinya atas total target. Jadi kan ada target selama setahun, nah ini 3 bulan dapatnya berapa persen dari itu. Nah, pada tanggal 31 Maret 2025 itu realisasi sudah 516,1 triliun. Ya, sementara targetnya kan 3.005,1 triliun, jadi itu 17,2% dari target. Nah, itu ada gambarnya. Nah, target ini realisasinya itu selama 3 bulan ini paling rendah selama 4 tahun terakhir ini. Sebetulnya beberapa tahun terakhir ya, tapi digambar ini 4 tahun. Tahun kemarin selama tahun 2024, 3 bulan itu sudah dapat 22,11%. Pada tahun 2022 itu sampai mencapai 28,28% ya. 26,26%. Nah, tahun 2021 itu 22,14%. Intinya ini tahun ini hanya mencapai 17,2%. 17% lah dibulatkan ya. Jadi capaiannya ya sebutlah tidak kinclong ya. Meskipun Ibu Sri Mulyani mengatakan ini masih on track, tapi saya kira dari grafik ini ya di bawah kinerja beberapa tahun terakhir. Yang kanan memperkuat lagi,
Kalau yang kiri itu membandingkan dengan targetnya selama setahun, yang kanan itu membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Nah, 516,1 triliun itu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 620,01 triliun ya. Jadi itu angkanya sama itu, dapak biru itu menunjukkan realisasi 3 bulan. Nah, bedanya yang garis hitam ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Sudah 2 tahun ini menurun, jadi lebih rendah daripada 2023 ya. Ini unik ya, pendapatan negara itu jarang sekali turun karena sekurang-kurangnya kan ada peningkatan akibat kenaikan harga ya, misalnya pajak itu kan ada kaitannya dengan kenaikan harga selama setahun misalnya. Ini berarti ini memang ya bisa dikatakan kinerjanya tidak cukup baik ya. Saya tidak tahu mengapa masih dijelaskan sangat baik. Jadi ini turun drastis ya, 16,76% di periode yang sama selama 3 bulan. Nah, saya kira ini bukan pertanda baik ya di tengah kita sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan keuangan global akibat tarif Trump. Nah, ya kalau dalam situasi tidak pasti tersebut dan sebagiannya berdampak buruk, itu kan kemampuan fiskal suatu negara sangat menentukannya. Indonesia nampaknya dalam kondisi pendapatannya sedang tidak bagus. Nah, masalahnya itu pendapatan negara itu salah satunya adalah bersumber dari daya beli masyarakat, jadi pajak kan jadinya kan dari PPN misalnya, dan juga dari dunia usaha yang bergairah sehingga dia bayar PPh dan penerimaan pendapatan lainnya ya. Nah, ini nampaknya masih tidak diakui oleh pemerintah fenomena itu ada, padahal faktanya dari angka APBN pun sudah begitu. Nah, cuitan kedua itu saya memperlihatkan dari perpajakan. Jadi pendapatan negara itu terdiri dari 2, perpajakan dan pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Nah, perpajakan fenomenanya sama dengan pendapatan karena memang porsi terbesar pendapatan negara itu dari perpajakan. Nah, saya gambar juga biru itu menunjukkan nilainya dalam triliun, yang orange menunjukkan persentase porsi yang dari targetnya, sedangkan sebelah kanan yang hitam itu menunjukkan pertumbuhannya. Maka tampak Maret sampai Maret dengan 2025 ini capaiannya 400,1 triliun, itu terendah ya selama 4 tahun. Terendah, bayangin, terendah selama 4 tahun terakhir. Nah, itu baru 16,10% dari target APBN. 3 bulan loh dapat 16,10%. Nah, targetnya sendiri 2.490,9. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu 2024 itu turun 13,57%. Jadi karena ini perpajakan, lebih khusus lagi mencerminkan daya beli masyarakat menurun dan ekonomi melambat. Ingat, PPN, PPh itu terkait dengan daya beli dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya pemerintah masih istilahnya itu denial ya, dan mengklaim kondisi baik-baik saja. Nah, cuitan ketiga, sub lagi dari perpajakan. Jadi perpajakan itu pendapatan terdiri dari perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan perpajakan itu ada yang pajak, jadi bukan perpajakan tapi pajak. Lalu yang kelompok satunya lagi bea dan cukai. Bea itu ya bea masuk, bea keluar, ini yang kena tarif itu sudah ditambah dengan cukai. Cukai terutama cukai tembakau, rokok ya. Nah, itu khusus pajak itu memang lebih terhubung langsung ya dengan perekonomian. Kalau perpajakan tadi kayak cukai itu kan tidak selalu terkait, tidak langsung gitu dengan dinamika perekonomian. Orang rokok itu kadang nggak peduli ya, meskipun ada tentu kaitan dengan daya beli, tapi lebih lemah dibandingkan dengan pajak keseluruhan. Nah, itu apa yang terjadi? Sampai dengan 31 Maret itu baru dapat 115, oh maaf saya salah baca, yang pajak ya, yang pajak. Nah, yang pajak ini sampai dengan 31 Maret itu 322,6 triliun atau 14,70% dari target APBN. Turun 18,10%, turun loh ya, kontraksi dari realisasi tahun lalu.
Jadi bahkan secara nominal penerimaan pajak ini terendah selama 4 tahun ini. Nah, mestinya ini harus diakui ya, entah itu soal Kortek atau soal ekonomi lisu atau kedua-duanya. Nah, tapi nampaknya Menkyu masih mengklaim ini sesuai target. Ini menguatkan yang tadi soal perpajakan. Yang terakhir, cuitan keempat, tadi kan pendapatan terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, khusus yang bukan pajak ini, trennya memang tidak seburuk perpajakan dan pajak, tapi ya buruk juga karena sampai dengan 31 Maret baru dapat 115,9 triliun. Nah, ini lumayan ya, 22,60% dari target. Yang tadi kan di bawah 20 semua tuh, perpajakan maupun pajak belasan persen saja. Nah, tetapi dibandingkan tahun lalu, ini turunnya drastis, 26,04% ya. Nah, terutama hal ini disebabkan 2 tahun ini ya, 2024 dan 2025 ini karena turunnya harga komoditas di pasar dunia. Jadi batu bara, CPO, itu maksudnya harga komoditas yang terkait dengan PNBP ya terutama. Nah, jangan lupa pula sejauh ini kita mendapatkan informasi rencananya laba BUMN itu tidak masuk langsung ke APBN, tapi diserahkan dulu ke Danantara. Nanti Danantara memasukkan nanti kan, nggak mungkin tahun 2025. Nah, kalau target laba BUMN tahun ini itu 90 triliun ya, yang mau dimasukkan ke APBN sebagai PNBP. PNBP berarti sebagai pendapatan negara. Nah, kalau itu ternyata tidak jadi diserahkan ke APBN, tapi diserahkan ke Danantara, berarti nanti PNBP-nya lebih rendah lagi dong. Ini kan belum baru 3 bulan, belum ada kepastian soal itu. Nah, saya kira 4 cuitan ini sudah memberikan isyarat bahwa kinerja pendapatan negara kita dan sub-subnya, perpajakan, pajak, penerimaan negara bukan pajak, tidaklah dalam kondisi sebagaimana biasanya. Biasanya mengalami peningkatan ya, ini malah penurunan, dan ini mengindikasikan keadaan ekonomi yang kemungkinan besar tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat yang menurun, kemudian kinerja produksi dari dunia usaha, investasi dan produksinya juga melandai atau sekurang-kurangnya stagnan ya. Jadi mestinya otoritas ekonomi, terutama dalam hal ini adalah otoritas fiskal ya, dipimpin oleh Kementerian Keuangan. Ya kalau menurut saya sih nggak usah denial ya, tidak usah dipungkiri, diakui, tapi dicarikan komunikasi yang baik lalu diusahakan solusinya. Kalau everything is okay, ya sudah, nanti kita akan bersiap untuk informasi yang ternyata jauh lebih buruk dari yang kita duga. Mudah-mudahan tidak demikian.